semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang masuk malam hari ini menanyakan pertama, saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan tidak melalui rahim, tetapi dilahirkan melalui di antara pusar dan rahim. Mohon penjelasannya supaya tidak salah paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini di dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau ulama Indonesia dari Jawa, Banten, tetapi beliau juga menjadi salah satu guru besar di Masjidil Haram, dan salah satu murid beliau adalah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng pada waktu melanjutkan belajar ilmunya di Makkah Al-Mukarramah. Imam Nawawi ini ulama besar. Karya-karya beliau juga sangat banyak. Di samping kitab Nihayatuz Zain, ini juga ada kitab Dalilul Falihin, itu syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu juga dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Nihayatuz Zain ini halaman 12 disebutkan wa naqala ba'dul afadhili anil qalyubi wa an jam'in minal muhaqqiqina annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji. Jadi keterangannya bukan tidak dilahirkan melalui rahim, tapi rahim itu memang tempatnya bayi pada waktu masih di dalam perut ibunya. Jadi rahim itu tempat bayi ketika masih di dalam perut ibunya, maka Nabi Muhammad pun juga ada di dalam rahim itu. Yang dimaksudkan mungkin ketika lahir keluar dari rahim ini tidak melalui kemaluan sebagaimana umumnya bayi yang lahir normal, bukan lahir melalui operasi. Nah, Nabi Muhammad ini diteliti oleh para ulama. Jadi al-afadil, ulama-ulama yang ternama, ulama-ulama besar, ini menukil atau menyalin keterangan dari Imam Al-Qalyubi, Imam Qalyubi, yang kemudian keterangan dari Imam Qalyubi ini diteliti kebenarannya oleh juga sebagian besar ulama. Kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji, bahwasanya Nabi Muhammad ketika lahir itu tidak dilahirkan melalui kemaluan sebagaimana umumnya bayi-bayi yang lahir.
bal min mahalli fathin fauqal farji wa tahta surrati wal ta'ama fi sa'atihi. Akan tetapi beliau lahir itu melalui bagian di bawah pusar dan di atas kemaluan. Jadi kalau membayangkan dulu belum ada ilmu kedokteran yang canggih, sehingga belum ada operasi sesar, itu pada zaman itu, pada saat itu tentu sesuatu yang sangat aneh gitu ya. Sesuatu yang sangat langka. Jadi orang tidak bisa membayangkan bagaimana seorang ibu melahirkan tidak dengan operasi, tetapi juga tidak melalui jalan kemaluan itu, tetapi melalui perut di bawah pusar dan di bawah kemaluan. Diceritakan di dalam kitab ini bahkan wal ta'ama fi sa'atihi, ketika Nabi lahir itu buka sendiri. Jadi seperti dioperasi tapi buka sendiri, sehingga keluar dari lubang yang terbuka di bawah pusar itu. Kemudian setelah Nabi Muhammad lahir, kan lahirnya dalam posisi sujud ya, sajidan syakiron ka'annahul badru fi tamami. Kemudian mahalul qiyam itu kan. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu melalui perut ibunya di bawah pusar itu terbuka dengan sendirinya. Kemudian Nabi Muhammad lahir melalui lubang yang terbuka itu, dan setelah Nabi Muhammad keluar, lubang yang di bawah pusar itu kemudian menutup dengan sendirinya. Wal ta'ama fi sa'atihi. Itu kan kejadian yang luar biasa. Nah, kejadian luar biasa ini juga menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad ini memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi. Jadi nabi itu kalau sudah diangkat menjadi nabi, sudah diangkat menjadi rasul, itu diberi namanya mukjizat. Jadi diberi mukjizat yang merupakan kejadian luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Itu namanya mukjizat. Tapi sebelum jadi nabi, ketika masih bayi ya, bahkan sebelum masih di dalam perut ibunya, ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu juga disebut dengan, itu namanya irhas. Jadi bukan mukjizat tapi namanya irhas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam keterangan selanjutnya disebutkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad dengan cara seperti itu ternyata bukan hanya Nabi Muhammad. Ternyata semua nabi, semua rasul kecuali Nabi Adam, karena Nabi Adam ini tidak dilahirkan. Ini mereka para nabi, para rasul itu ketika lahir itu memang dengan cara seperti itu. Jadi tidak melalui operasi, tapi lewatnya di bawah perut ini membuka dengan sendirinya. Kemudian calon nabi, calon rasul itu kemudian keluar, setelah itu lubangnya menutup kembali. Itu keterangan yang saya dapatkan dari kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, halaman 12. Tapi kitabnya bahasa Arab Bapak Ibu. Nanti jenengan nyari kitab Nihayatuz Zain dikira kitabnya bahasa Indonesia. Ini kitabnya bahasa Arab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, irhas ini jadi kejadian yang sangat luar biasa yang hanya diberikan oleh Allah kepada calon nabi atau calon rasul.
Nabi yang lain contohnya Nabi Isa. Ketika lahir ini sudah bisa berbicara. Pada waktu lahir, ketika orang-orang menuduh ibunya ini telah berbuat zina, hamil di luar nikah, maka ibunya tidak bisa menjawab. Karena memang tidak punya suami. Siti Maryam itu tidak punya suami. Sehingga wajar kalau banyak orang yang kemudian menuduh Siti Maryam ini hamil di luar nikah, hamil dari perbuatan zina. Tapi kemudian bayi yang dilahirkan yang bernama Isa alaihi salam itu kemudian berbicara, yang menyatakan bahwa dirinya ini adalah hamba Allah, bukan lahir dari zina. Ya, maka kalau bayi yang berbicara kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, nggak ada bayi yang bisa berbicara itu, kecuali 3 orang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya salah satunya adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kalau diceritakan semuanya panjang. Jadi ada 3 bayi yang bisa berbicara. Yang satu Nabi Isa itu adalah Irhas. Ketika Nabi Muhammad diajak dagang oleh Abu Thalib ke Syam, sekarang menjadi Madinah, itu beliau ini dilindungi oleh awan yang selalu mengikuti berjalannya Rasulullah. Waktu itu belum jadi nabi, waktu itu belum jadi rasul. Jadi Nabi Muhammad ketika diajak dagang oleh pamannya ke Madinah, sekarang itu Madinah, dulu Syam, itu panas itu tidak terkena panas, karena awan itu selalu menaungi Nabi Muhammad. Berjalan itu diikuti oleh awan terus. Itu juga namanya irhas. Jadi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa itu yang tidak dialami oleh manusia yang lainnya, hanya dialami oleh manusia yang memang dipersiapkan untuk menjadi nabi dan rasul. Itu namanya irhas. Jadi ternyata tidak hanya Nabi Muhammad yang lahir dengan cara seperti itu, tetapi juga para nabi dan para rasul yang lain ini juga dilahirkan melalui lubang di bawah pusar, jadi tidak sampai kepada kemaluan, dan setelah lahir maka kemudian lubang itu menutup dengan sendirinya. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara untuk meminta maaf dan ridho kepada ibu yang sudah meninggal dunia? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perintah berbakti kepada orang tua ini disebutkan di dalam Al-Quran setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah, saya ulangi lagi, perintah berbakti kepada kedua orang tua di dalam Al-Quran itu disebutkan setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa berbakti kepada orang tua ini merupakan ibadah yang tingkatannya juga sangat tinggi, di bawah tingkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu ayat Al-Qur'annya. Maka Nabi Muhammad di dalam salah satu riwayat hadisnya pernah menyebutkan dosa besar. Jadi zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-akabira faqala asyirku billahi wal uququ lil walidain. Tidak ada dosa besar
kecuali yang pertama adalah menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau ibadah yang paling tinggi adalah ibadah menyembah kepada Allah, yang kedua ibadah setelah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sedangkan dosa, tidak ada dosa yang paling besar kecuali yang pertama adalah dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tingginya derajat orang tua, sehingga kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah disebutkan ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain, bahwa ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu juga tergantung dari murkanya kedua orang tua. Maka dari sinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah itu juga tergantung dari murkanya kedua orang tua, maka jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakroh, bukan Abu Bakar loh ya, Abu Bakroh. Beda antara Abu Bakar dengan Abu Bakroh, itu beda. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illal baghya wa uquqal walidaini. Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi para sahabat-sahabat itu sering mendapatkan tausiah dari Nabi. Ya, setelah sholat seperti ini, beliau sering menyampaikan tausiah, nasihat-nasihat itu kepada para sahabat ya setelah sholat dan berada di masjid. Suatu ketika beliau menyampaikan nasihatnya itu mengatakan begini, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu siksanya diakhirkan, ditunda oleh Allah, tidak langsung diberikan setelah melakukan perbuatan dosa itu, tapi ditunda, ditunggu sampai nanti hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan tertipu dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Jangan tertipu dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, tetapi kelihatan tidak menderita, kelihatan tidak merasakan jadi akibat dari dosa yang dia perbuatnya. Ada orang itu tiap hari mabuk, ya, ada orang itu tiap hari ya, tidak hanya mabuk, tapi judi misalnya, atau main perempuan misalnya, tapi hidupnya seperti dibiarkan oleh Allah, seperti tidak diturunkan siksa oleh Allah. Jangan tertipu, Allah tidak akan lupa dengan perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat itu. Allah tidak akan lupa. Jadi jangan dikira Allah itu lupa dengan apa yang telah mereka perbuat. Wala tahsabannallaha ghafilan
amma ya'malud dzalimun. Karena memang ada beberapa orang yang menyangka bahwa orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat itu ternyata tidak diberikan teguran apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Fir'aun itu baru diberikan siksa itu ketika menjelang mati kan, ditenggelamkan oleh Allah. Tapi sebelum itu kan seolah-olah malah dibiarkan kekuasaannya tambah besar, pengikutnya tambah banyak. Qarun meskipun dia menentang Allah, itu kan diberikan hartanya semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin berkembang. Padahal perbuatannya nyata-nyata menentang Allah. Ketika orang minta dibantu, ketika ada orang miskin yang membutuhkan, dengan sombongnya Qarun mengatakan bahwa harta ini adalah harta milik saya, maka saya tidak akan menggunakan tidak akan memberikan kepada siapapun. Dengan sombongnya mengatakan seperti itu. Tapi dibiarkan oleh Allah, baru ditenggelamkan itu kan ketika sudah menjelang mati ya. Jadi sudah menikmati begitu lama. Jadi semua dosa itu, kata Nabi, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Ini siksanya oleh Allah ditangguhkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, bahkan baru diberikan nanti pada hari kiamat. Illal baghya wa uquqal walidain, kecuali dosa berbuat zalim, dan zalim yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, inna syirka la zulmun azim. Dan yang kedua adalah siksa karena durhaka kepada kedua orang tua. Jadi tidak ada dosa yang disegerakan siksanya kecuali dosa syirik dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Begitu juga tidak ada pahala yang disegerakan oleh Allah selain pahala berbakti kepada kedua orang tua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sering mendengar, bahkan dulu ketika masih mondok juga sama, yang disampaikan oleh guru-guru dan kiai-kiai saya. Saya disampaikan begini, kalau kamu melihat orang sukses, lihatlah orang itu bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Ya, ini rahasia. Dan saya kepada Abah Haji Agung ini sudah lama. Saya memperhatikan ketika Mas Arif misalnya cerita, ini ibunya sakit, beliau mengantarkan. Saya sudah yakin. Jadi orang sukses itu lihat hubungan dia dengan orang tuanya. Kayaknya jenengan, ini saya kasih tahu rahasianya. Tidak ada orang sukses itu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak ada. Tidak ada ceritanya orang sukses itu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sampean kalau kepingin sukses, muliakan orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Bahkan saya pernah diceritakan ada pondok di Jombang ini, salah satu pondok di Jombang, sampai sekarang pondoknya masih besar. Itu kiainya ya, pada saat mulai membangun pondok sampai dengan pondoknya menjadi pondok besar
memuliakan orang tuanya itu sangat luar biasa. Jadi tidak ada orang yang paling dimuliakan di dalam hidupnya itu melebihi beliau memuliakan orang tuanya. Dan pondoknya sampai sekarang ini, meskipun kiainya sudah meninggal dunia, tetapi pondoknya masih berkembang. Itu salah satu pondok di Jombang. Dan itu yang menceritakan, jadi orang yang dekat dengan kiai itu, dan saya semakin yakin apa yang saya dengar dulu dari guru-guru saya dan dari kiai-kiai saya, dan di dalam hadis ini ternyata tidak ada dosa yang disegerakan siksanya oleh Allah selain dosa karena syirik dan dosa karena durhaka kepada kedua orang tua. Begitu juga tidak ada pahala yang disegerakan oleh Allah selain pahala beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Orang itu kalau ibadahnya bagus, berbakti kepada orang tuanya bagus, sudahlah, dunia itu sudah ada di genggamannya. Sudah. Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal dunia bagaimana? Ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah juga yang diriwayatkan oleh Abu Usaid. Namanya Abu Usaid. Sahabat Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'di. Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'di. Itu beliau menceritakan, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun min Bani Salimah. Jadi sahabat Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'di tadi menceritakan ketika kami bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba kemudian ada orang laki-laki yang datang dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Jadi orang laki-laki ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada kedua orang tua saya setelah kedua orang tua saya itu meninggal dunia? Kan berarti yang ditanyakan sama dengan ini. Bagaimana cara untuk meminta maaf dan ridho kepada ibu yang sudah meninggal dunia? Ya berbakti kepada keduanya, berbakti kepada kedua orang tua. Apakah masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Ini ditanyakan sendiri oleh sahabat Nabi kepada Rasulullah, dan dijawab oleh Rasulullah, qala na'am. Rasulullah menjawab, qala na'am, iya. Berarti masih ada. Jadi berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika orang tua masih hidup, tetapi ketika orang tua sudah meninggal dunia pun juga masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya punya pengalaman jadi saudara. Saya tidak menyebutkan apa saudara kandung, apa keponakan, apa pokoknya saudara. Saya tahu kehidupan kesehariannya pada waktu masih ada orang tuanya itu betul-betul menyusahkan orang tua. Jadi saya tahu sendiri. Pada waktu masih ada orang tua itu menyusahkan orang tua. Bahkan ketika sudah menikah pun juga menyusahkan. Jadi wis nikah Bapak Ibu, njaluk digawekno omah, wis digawekno omah karo wong tuane. Bahkan suaminya itu enggak mengeluarkan sedikit pun untuk membuat rumah itu, enggak mengeluarkan sedikit pun. Semua dari orang tua, dari yang ini yang sing nyusahno wong tuane ini yang wedok, yang perempuan. Rumah sudah jadi katanya kurang besar. Jadi ngamuk-ngamuk. Akhirnya sama orang tuanya dijualkan sawah untuk nambahi ngedekno omai. Wes. Ternyata nggak hanya itu. Jadi
wis dadi omah, sertifikate dilebokno nang nggone bank. Dilebokno nang bank nggak bisa nyicil, akhirnya rumahnya mau disita. Orang tuanya lagi yang mencarikan jual sawah lagi untuk melunasi hutangnya. Seperti itu terus. Sampai kemudian orang tuanya meninggal dunia. Keluarganya ini morat-marit Bapak Ibu, morat-marit. Sampai kemudian pisah, cerai. Jadi punya anak 2, cerai. Karena memang ekonominya bangkrut terus, kerja apa saja itu nggak pernah berhasil. Kemudian nikah yang kedua itu sama, saudara-saudaranya membantu untuk usahanya, dimodali, habis modalnya dan tidak balik modalnya. Begitu terus. Akhirnya ya si wanitanya ini, orang perempuannya ini mungkin sudah tidak ada lagi yang disambati karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Kok apa istilahnya, dilalah itu datangnya ke rumah saya. Jadi sambatan konsultasi. Saya hanya mengucapkan, menasihatkan begini, selama sampean tidak berbakti kepada orang tua, sampean tidak meminta maaf kepada orang tua sampean, dan setelah itu sampean berbakti kepada orang tua sampean nyambut gawe opo ae sampean nggak akan berhasil. Saya bilang begitu. Dia sampai nangis. Ya, karena saya memang tahu. Jadi kehidupan pada waktu ada orang tuanya itu saya tahu dia sering menyusahkan kedua orang tuanya. Sampean nyambut gawe dimodali piro ae, nek sampean gurung berbakti kepada kedua orang tua sampean tidak akan berhasil. Terus bagaimana saya berbakti kepada orang tua? Orang tua saya sekarang kan sudah meninggal dunia. Saya bacakan hadis ini. Masih ada kesempatan bagi sampean untuk berbakti kepada orang tua meskipun orang tua sampean sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah kata Nabi, as-sholatu alaihima, doakan kedua orang tua sampean. Doakan kedua orang tua sampean. Bacakan Fatihah setiap setelah selesai sholat, bacakan Fatihah. Dan kalau perlu, ziarahi kuburannya, ziarahi makamnya, bacakan Yasin di makamnya, dan berdoalah di situ untuk orang tua sampean. Nanti dalam kitab ini kebetulan hadis yang akan kita baca itu tentang perintah membaca Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini hadis yang kita baca di kitab Bulughul Maram, jadi nyambung nanti akan saya terangkan. Doakan kedua orang tua sampean, bacakan Fatihah. Ditujukan kepada kedua orang tua sampean. Setiap selesai sholat, bacakan Fatihah. Kata Nabi, wal istighfaru lahuma, yang kedua, mintakan ampun kedua orang tua sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ghfirli Rabbi ghfirli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya, warhamhuma, dan kasihilah kedua orang tua saya ya Allah, sebagaimana keduanya telah mendidik aku pada waktu masih kecil. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rabbi ghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya ajarkan seperti itu. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyebutkan, kalau ada anak setiap selesai sholat kemudian dia mendoakan kepada kedua orang tuanya, mendoakan kepada orang tuanya ini tidak harus ketika orang tuanya sudah meninggal dunia loh ya. Meskipun orang tua sampean masih ada, itu sampean doakan, itu juga termasuk berbakti kepada kedua orang tua.
Jadi di dalam keterangan yang lain disebutkan, barang siapa yang setelah sholat itu mau mendoakan kedua orang tuanya, maka dia dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Halo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nek sampean kepingin dicatat dadi wong sing berbakti kepada orang tua, setiap selesai sholat jangan lupa doakan orang tua sampean. Jika dia masih hidup difatihai, jika dia sudah meninggal dunia juga difatihai, didoakan, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita namanya Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan yang sudah pernah dengar ini tambah yakin. Uwais Al-Qarni ini orang Yaman, belum pernah ketemu dengan Nabi. Orang Yaman belum pernah ketemu dengan Nabi, tapi pada waktu Nabi masih hidup itu Nabi sudah pesan kepada Sayyidina Umar. Pada waktu Nabi hidup itu Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, nanti kalau ada orang Yaman, kamu tanya jika ada yang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa darinya. Sahabat Umar ini dipeseni Nabi, diingat-ingat betul. Siap Kanjeng Nabi. Jadi padahal Nabi belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Bukan orang Madinah juga, tapi orang Yaman yang jauh perjalanannya pada waktu itu. Ternyata yang dipesankan oleh Nabi ini kemudian dialami oleh Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Ada rombongan dari Yaman, kemudian ditanya oleh sahabat Umar, ya, apakah ada di antara rombongan itu yang bernama Uwais Al-Qarni. Kemudian kebetulan pada waktu itu ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Maka rombongan ini semuanya diundang oleh Sayyidina Umar ke rumahnya Sayyidina Umar. Diundang. Rombongan ini semuanya kaget, ada apa ini? Kita kok disambut oleh khalifah, bahkan diajak ke rumahnya khalifah. Ketika di rumahnya Sayyidina Umar itu, Umar kemudian menunjuk Uwais Al-Qarni. Siapa yang bernama Uwais Al-Qarni di antara kalian? Kemudian yang bernama Uwais Al-Qarni, saya Sayyidina Umar. Tolong doakan kami semuanya. Tolong doakan kami semuanya. Teman-teman yang satu rombongan itu kaget semuanya. Bagaimana mungkin Sayyidina Umar sang khalifah, sahabat terdekatnya Nabi Muhammad, bisa minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni, orang Yaman yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dan di Yaman Uwais Al-Qarni ini bukan dianggap orang yang hebat, bukan dianggap orang yang luar biasa, tapi di sana Uwais Al-Qarni ini dikenal sebagai orang biasa, bukan orang yang luar biasa. Teman-temannya pada bingung semuanya, kok bisa Sayyidina Umar? Maka salah satu kemudian menanyakan Umar, apakah benar apa yang engkau katakan bahwa engkau minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni? Iya. Kenapa Sayyidina Umar? Karena ini adalah pesan dari Nabi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian teman-temannya ini menanyakan, apa kelebihan dari Uwais Al-Qarni? Apa kehebatan dari Uwais Al-Qarni? Sehingga Nabi Muhammad yang belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni sampai berpesan, jika Uwais Al-Qarni datang di Madinah, jangan lupa engkau minta didoakan.
Kata Nabi, huwa min abarrir rajuli liwalidayhi. Itu kata Nabi. Doanya Uwais Al-Qarni ini langsung diterima oleh Allah karena Uwais Al-Qarni ini min abarrir rajuli liwalidayhi, adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Halo. Bapak Ibu, nek kepingin dungane sampeyan mandi, mulyakno orang tua sampeyan. Maka saya dengan Abah Haji Agung itu, meskipun beliau juga minta doa kepada saya juga tidak lupa selalu minta didoakan juga. Saya tahu doanya Abah Agung juga tidak ada penghalang dengan Allah. Huwa min abarrir rajuli liwalidayhi. Uwais Al-Qarni ini doanya mustajabah itu karena dia adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Bapak Ibu, ketika kembali ke Yaman, berita ini viral. Bahasa sekarang kan viral. Uwais Al-Qarni ini bukan orang sembarangan. Dia ternyata orang hebat. Dia doanya mustajabah. Maka kita harus banyak minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Akhirnya semakin tersebar berita itu, banyak orang yang setiap hari ini ke rumahnya Uwais Al-Qarni untuk minta didoakan. Ada yang minta didoakan supaya hutang-hutangnya ini bisa segera lunas. Ada yang minta didoakan supaya sakitnya ini segera diberikan sembuh. Ada yang minta didoakan supaya segera ketemu jodohnya. Mandi. Akhirnya karena berita ini terkenal, Uwais Al-Qarni ini akhirnya sibuk melayani orang-orang yang minta didoakan. Akhirnya beliau merasa tidak tenang beribadah kepada Allah. Kemudian beliau melarikan diri, sembunyi-sembunyi. Jadi beliau kemudian mengasingkan diri. Jadi bahasa Jawa ini minggat. Jadi tidak ada orang yang tahu, sampai meninggalnya pun tidak ada yang tahu di mana Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, untuk minta ridhonya orang tua, untuk menebus dosa kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Masih. Dan Nabi yang mengajarkan bahwa meskipun orang tua sudah meninggal dunia, masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah dengan mendoakan kedua orang tua. Yang kedua adalah dengan memintakan ampun untuk kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah wa infadu ahdihima min ba'dihima, memenuhi janji-janjinya orang tua yang belum terlaksana. Orang tua dulu pernah punya niat apa, misalnya kepingin bangun masjid, tapi sampai meninggal dunia belum terwujud, belum bisa direalisasikan bangun masjid. Kemudian anaknya ini kebetulan diberikan kelebihan rizki oleh Allah, maka kemudian dia mewujudkan keinginan orang tuanya untuk membangun masjid itu. Itu juga salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Pokoknya sing apik lho ya. Nek wong tuane kepinginane sing elek, sing berbuat dosa maksiat. Aku iki kok kepingin bangun kafe sing tiap malam itu ada hiburannya ngono lho le, anggitku ngono le, ya. Sampai mati kok misalnya ndak bisa diwujudkan, yo anak ndak wajib mewujudkan, karena itu keinginan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang nggak usah diwujudkan. Ya. Tapi nek kepinginannya bangun masjid tadi, kepingin, ya, misalnya bisa nyantuni anak yatim, ya, setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun misalnya, belum terwujudkan, maka anak bisa memenuhi keinginan orang atau keinginan orang tua yang belum terwujudkan. Itu juga bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Wasilaturrahmi wasilaturrahmi
allati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahmi dengan kerabatnya orang tua. Jadi nek wong Jawa ngarani cek gak kepaten obor. Jadi wong tua ini sudah meninggal dunia, anaknya tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan kerabat-kerabat dari orang tuanya. Dan yang terakhir adalah wa ikramu shadiqihima, memuliakan memuliakan teman-teman orang tuanya. Jadi iki biyen koncone wong tuaku, dimuliakan. Itu juga bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Ibnu Umar itu putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar sudah tidak ada. Ketika dalam suatu perjalanan, ini bersama dengan sahabat yang lain, ini juga diceritakan. Ini ketemu dengan orang Badui, ketemu dengan orang Badui. Jadi orang Badui itu ya wong desa lah ya, ketemu wong kampung. Kemudian sahabat Ibnu Umar ini rupanya kenal dengan orang Badui ini. Rupanya kenal. Bapak yang namanya si Fulan ini ya. Iya. Apakah betul bapak ini juga Ibnu Umar? Iya, saya Ibnu Umar. Masya Allah. Bapak ini mohon diterima ya. Jadi keledai itu jaran cilik, kuda kecil. Dulu zaman itu dipakai sebagai kendaraan. Cara sekarang itu sepeda motor. Tolong keledai ini diterima ya. Ini saya berikan, saya hadiahkan untuk bapak. Kemudian jubahnya Ibnu Umar itu juga dilepas, diberikan kepada si bapak ini yang orang Badui, orang kampung tadi itu. Sahabat-sahabatnya ini heran, kaget. Ibnu Umar, kenapa engkau memberikan semua milik kamu, kendaraan kamu berikan, jubah kamu berikan, itu orang kampung. Kamu beri roti sedikit saja sudah nerima dia. Cara saiki sepeda montore dikekno, jakete dikekno, sak helme dikekno pisan. Pedhok wong desa iku dikekno ngono. Padahal kekno dhuwit 10.000 sakjane ya wis seneng wong kampung nggih. Kekno dhuwit 10.000 wis seneng. Cara temannya itu mungkin begitu. Tapi kemudian apa? Diceritakan sama Ibnu Umar. Betul orang ini orang kampung. Tapi orang tuanya orang ini itu dulu sahabat dekatnya orang tua saya. Jadi orang tuanya si bapak ini dulu itu adalah teman dekatnya bapak saya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi mengamalkan hadis Rasulullah ini, ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman orang tuanya itu juga bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih pertanyaan ini nggih. Mudah-mudahan kita semuanya ya bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab ridhonya Allah ini tergantung dari ridhonya orang tua, murkanya Allah ini juga tergantung dari murkanya orang tua. Doa yang paling mustajabah adalah doa orang tua kepada anaknya. Makanya wong tua kalau panjenengan sudah jadi orang tua, berkatalah yang baik kepada anak-anak panjenengan. Kalau sampean sebagai anak yang masih punya orang tua, buatlah orang tua sampean ini bisa berkata baik kepada sampean. Imam As-Sudais ini ceritani, saya sendiri sumbernya dari mana juga saya hanya mendengar cerita dari lesan, bukan dari kitab. Ciliane iku nakal, arek cilik itu rata-rata kan nakal. Wong tuane itu, orang tuanya pernah mau kedatangan tamu besar, kemudian disiapkan penyambutan untuk tamu yang akan datang ke rumahnya itu dengan berbagai makanan yang sudah disiapkan. Makanan wis karek nyugono, apa karek nyugono, tinggal menghidangkan ambek
Imam Sudes cilik, Imam Sudes kecil dijokokno wedi, disawur-sawuri wedi. Halo. Itu pernah saya dengar cerita itu. Bagaimana hatinya orang tua melihat anak yang begitu kira-kira itu. Umpama awake dhewe sing dadi wong tua mesti ya. Mesti kudu ngamuk-ngamuk. Tamu sudah mau datang dan tamu yang mau datang ini adalah bukan tamu biasa. Kita mau memuliakan, yang kita mau jadikan muliakan tamu ini dirusak ambek anake, disawuri gak kena dipangan kabeh. Tapi orang tua, apa yang dikatakan orang tua pada waktu itu? Sudes, tak dongakno nak, muga-muga sampean jange dadi imam Masjidil Haram. Itu yang pernah saya dengar. Sudes, tak dongakno nak. Jadi hatinya orang tua yang begitu itu tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang jelek, tapi tetap mengeluarkan doa yang baik untuk anaknya. Sudes, tak dongakno sampean jangena dadi imam Masjidil Haram. Ini yang saya tiru sama istri saya untuk anak-anak saya. Jadi nakal kaya opo, kita belajar tidak mengatakan kata-kata yang jelek untuk anak-anak kita. Nah ini yang kita lihat orang tua itu kata-katanya kepada anak itu kata-kata yang jelek terus. Duka Ustaz, anak kula niki ndablek mboten enten sing ngerti blas. Lah sing diuncapno ndablek kok gak dadi donga ndablek temenan anake. Wong tiap hari ngomongnya anak kula niki ndablek. Nek nyeluk ngono gak krungu pisan, wah arek kok ndableke gak karu-karuan. Ya bendino yang diucapkan seperti itu terus anaknya gak ndablek dari mana? Wong ucapan orang tua itu adalah doa. Demikian mudah-mudahan bisa kita pahami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.